Sekjen, barusan kan dari saksi dari PDI Perjuangan ini keberatan ya, mengajukan keberatan atas pleno yang dilaksanakan di Kecamatan Cibatu. Apa Pak masalah yang urgent Pak? Oke, barusan kami memang melakukan tidak menerima hasil rekapitulasi yang dilakukan di Kecamatan Cibatu. Kenapa? Karena memang ada beberapa kejadian khusus yang disinyalir pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh beberapa oknum kawan kita, baik itu PPK maupun Panwas. Kronologisnya seperti inilah kurang lebih. Setelah rekap pertama selesai di tanggal 20 dan 21 dan itu sudah ditayangkan oleh media juga. Ya. Tiba-tiba di tanggal 24 ada undangan pencermatan, di tanggal 25 dilakukan pencermatan, ternyata dengan hasil yang sangat jauh berbeda dengan hasil rekap pleno pertama. Gitu, ya. Nah, yang kemudian dijadikan dasar sebagai POM D1 itu adalah hasil pencermatan. Pertanyaannya kemudian, terus hasil rekapnya yang dikemanakan? Hasil rekap angkanya dari mana? Ketika saya konfirmasi itu, hasil rekap dan hasil pencermatan ada sumber datanya sama. Kalau memang sumber datanya sama, kenapa jumlahnya terlalu tinggi? Gitu. Nah, setelah kami telusuri, kami menduga ini ada pelanggaran-pelanggaran etik yang dilakukan oleh kawan-kawan PPK dan Panwas. Ada pelanggaran-pelanggaran mekanisme yang dilakukan oleh kawan-kawan PPK ketika melaksanakan pencermatan. Pertanyaan saya kemudian adalah bagaimana kemudian orang yang diduga melanggar etik bisa menghasilkan suatu keputusan negara yang sangat penting. Gitu. Dan itu artinya bagi kami kemudian bahwa hasil keputusan yang dihasilkan dari orang yang terduga melakukan pelanggaran etik itu cacat secara hukum. Tadi kan sempat alot Pak ya dengan KPU. Ya. Untuk permintaan dari rekan-rekan PDI Perjuangan ini diharuskan untuk membawa bukti-bukti pembanding ya, data pembanding. Nah, menurut Bapak apakah pernyataan dari Ketua KPU tersebut relevan? Begini Kak, C1 itu sudah selesai pada saat pleno pertama tanggal 20 dan 21 Februari kemarin. Oke. Ya kan? Lalu pada saat pencermatan pun itu katanya dasarnya dari C1 juga. Ya. Di sini dalam pleno sini tidak diperlukan lagi C1 buat apa? Emang kita bisa menjamin C1 yang ada hari ini masih steril? Ya. Siapa tahu C1-nya sudah terkondisikan dan lain sebagainya. Gitu. Jadi saya melihat apa yang disampaikan oleh Ketua KPU itu hanya pembelaan diri saja. Jadi Bapak lebih menengarai ini ada pelanggaran etik ya? Jelas dari oknum penyelenggara pemilu. Jelas. Dari tingkat kabupaten ke bawah berarti. Jelas. Ini ada pelanggaran etik yang dilakukan oleh kawan-kawan PPK dan Panwas di kecamatan. Ada pelanggaran mekanisme yang dilakukan pada saat pencermatan oleh kawan-kawan PPK. Kawan-kawan KPU dan Bawaslu Kabupaten itu diduga telah melakukan pembiaran terhadap pelanggaran-pelanggaran tersebut. Apa yang akan diduga mereka tidak melakukan pembinaan terhadap kawan-kawan PPK. Lantas yang namanya definisi pencermatan itu seperti apa kalau dijabarkan? Pencermatan itu memang biasa dilakukan, ya betul. Mekanismenya ada. Tetapi kemudian pencermatan itu hanya meluruskan saja. Kita mencermati nih, takut ada yang salah penulisan angka dan lain sebagainya. Lebih tertuju evaluasi. Tapi acuannya tetap ke pleno ya, pleno awal ya. Acuannya itu adalah rekap pertama, Pak. Yang sudah ditandatangani. Yang sudah ditandatangani oleh semua PPK, Bawaslu, Panwascam dan saksi partai. Pak, ini kalau sudah ada dugaan pelanggaran etik yang dilakukan oleh PPK, oleh oknum PPK di tingkat kecamatan, apa yang akan dilakukan kemudian? Pertama kita akan melaporkan pelanggaran etik yang dilakukan oleh oknum PPK tersebut ke Gakumdu. Ya, karena memang ranahnya di sana. Tentu dengan bukti-bukti yang kita punya, kita akan lampirkan bukti-bukti tersebut. Yang kedua, kita pun akan melaporkan ke Bawaslu terkait pelanggaran mekanisme yang dilakukan oleh oknum PPK. Jadi ada dua bentuk laporan nanti yang akan kita lakukan. Pertama, pelaporan ke Gakumdu, ya, terkait dugaan pelanggaran etik. Nah, terkait dugaan pelanggaran etik dalam bentuk
mohon maaf saya perjelas saja sekalian. Ya. Ada dugaan penggelembungan suara dengan imbalan. Upaya untuk melakukan penggelembungan suara ya. Dengan iming-iming imbalan. Ya. Karena di bukti yang kita punya kan ada istilah kilo dan lain sebagainya. Oke. Nah, yang kedua kita akan melaporkan itu ke Bawaslu terkait prosedural, Ya. mekanisme pencermatan tersebut yang menurut kami sudah dilanggar oleh PPK tersebut. Rupanya untuk Cibatu ini sudah dilaporkan juga ke Bawaslu, Pak, hasilnya gimana itu Ya. katanya? Yang laporan yang pertama ke Bawaslu itu sama sekali tidak ada hasil, karena Bawaslu menyarankan untuk dilaporkan ke KPU, Oh, gitu. karena itu terkait kesalahan prosedur pencermatan tadi. Tapi ternyata KPU mungkin berpandangan lain, sehingga ini belum diselesaikan dan tadi pun kami tidak bisa mendapatkan bukti kajian dari laporan tersebut. Nah terkait ini apakah DPD PDIP Jawa Barat juga berhak tahu? Oh iya, karena gini, apapun yang terjadi hari ini, ya, bukan hanya Cibatu tentunya, Betul. di kecamatan lain pun kita laporkan ke tingkat atas, Ya. baik ke DPD maupun ke DPP, bahwa ada kejadian khusus di Kabupaten Garut nih, ya. Itu jelas sangat merugikan. Yang jelas sangat merugikan, supaya kemudian kawan-kawan kita di DPD maupun di DPP nanti dalam pleno provinsi atau pleno nasional itu bisa membantu kita membereskan masalah ini, gitu. Oke, terima kasih Pak Sekjen. Siap.